Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mutiara Cita Laksana, mahasiswa PPG Daljab 2020, Angkatan 3. Hari ini tanggal 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja. Ini kartu ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Udah mandi semua belum? Nah, siapa yang belum? Ada yang belum mandi? Oh, sudah. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua masih keadaannya baik, sehat ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Aditya, tolong disiapkan. Anak soleh. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengerin dulu Kak Bapak. Kemarin kita belajar tentang bangun ruang ya. Ya. Tugasnya sudah diselesaikan belum? Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah diselesaikan. Terus siapa yang tadi malam sudah belajar? Semua belajar? Belajar. Baik. Hari ini kita masih belajar tema 4 ya. Tema 4 tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Ya. Tujuan pembelajarannya hari ini supaya anak-anak itu dapat memahami kosakata, bisa membuat kalimat, membuat kata, lalu perilakunya di tempat umum itu harus bagaimana, dan bangun ruang yang berhubungan dengan tempat umum. Kemarin masih ingat tempat umum itu yang seperti apa sih tempat umum ya? Apa? Contohnya apa tempat umum ya? Pasar. Pasar, ya. Iya. Nah, apa lagi? Delapan. Bermain. Iya, Kamar mandi. Iya, toilet umum ya, kamar mandi umum. Dan banyak lagi. Nah, hari ini kita masih belajar tentang tema 4 yang seperti kemarin. Sebelum itu kita nyanyikan dulu lagu judulnya Desaku yang semangat ya. Nah, anak soleh. Mana Bu Guru kok nggak dengar ya semangatnya? Anak soleh. Ya, kita nyanyikan bersama ya. Boleh sambil tepuk. Boleh sambil goyang-goyang dikit. Boleh. Ku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda
dan handai kau mampu, dan ku lupakan pemuda bercerai, selalu rindukan desaku yang pernah. Tadi ada videonya Desaku. Nah, kalau Desaku yang di video itu kalau dilihat udaranya masih segar atau tidak? Masih kan? Nah, terus anak-anak itu di video lihat gambar apa? Gunung. Terus apa lagi? Pohon ya. Air. Sawah. Iya. Ada banyak sekali. Nah, ini gambar apa? Tadi ada kan gambar gunung? Pernah lihat gunung belum? Pernah. Gunung itu tinggi atau pendek? Tinggi. Nah, kalau dilihat gunungnya dari jauh itu seperti bentuk bangun ruang apa ya? Iya, kalau seperti bangun datarnya segitiga. Kalau bangun ruang itu yang ada ruangannya yang di dalam itu. Nah, seperti apa ya? Ingat enggak kemarin bangun ruang kan ada banyak. Ada kubus, ada balok. Nah, seperti apa ini bangun ruangnya? Siapa yang masih ingat? Nah, iya, kerucut. Nah, seperti ini apa namanya ini? Kerucut. Iya, kerucut. Gunungnya seperti kerucut. Nah, ada yang tahu tidak bentuk makanan yang seperti kerucut itu apa contohnya? Ada enggak makanan yang kerucut? Apa? Iya, tumpeng. Terus apa lagi? Tumpeng. Es krim. Iya, es krim. Nah, tahu es krim. Nah, seperti ini contohnya. Ini es krimnya. Kalau ini apanya? Nah, wafelnya ya. Nah, seperti apa tadi? Kerucut. Seperti apa? Kerucut. Siapa yang suka es krim? Nah, suka es krim rasa apa? Aku coklat. Oh, ada yang coklat. Iya, ada yang suka coklat. Ada yang suka stroberi. Nah, banyak sekali. Sekarang kita lihat gambar-gambar di tempat umum. Perhatikan ya. Tempat umum. Yang pertama sekolah. Lalu halte bus. Apa? Ya, lalu ini warung makan. Warung toilet. Taman bermain. Nah, tadi kan gambarnya dua-dua ya, dua-dua. Sekolah ada dua, terus halte ada dua, masjid ada dua, apalagi tadi? Taman bermain. Ya, bermain ada dua, toilet ada dua. Nah, di situ ada dua, kenapa? Yang satu itu yang gambarnya bagaimana? Bersih. Kalau yang satu gambarnya
Iya, berarti kalau bersih itu termasuk lingkungan apa? Sehat. Ya, lingkungan sehat. Kalau yang kotor, kurang terawat, lingkungan tidak sehat. Ada lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Sekarang Bu Guru mau tanya, di sini boleh diskusi sama orang tua. Nah, dan kita tanya jawab. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat berada di tempat umum? Mengingat saat ini sedang di masa pandemik. Yang harus dilakukan di tempat umum sekarang, contohnya apa? Siapa yang mau jawab? Ya. Yang harus dilakukan apa? Memakai masker. Memakai masker. Terus apa lagi? Iya, bawa hand sanitizer. Iya, cuci tangan. Terus apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak. Ya, jaga jarak. Ada lagi enggak? Iya. Iya, terus apa lagi? Nah, terus nggak boleh apa? Tidak boleh? Tidak boleh dilakukan saat berada di tempat umum. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi yang tidak boleh dilakukan di tempat umum. Tidak boleh berkerumun. Iya, berkerumun. Terus apa lagi? Tidak memakai masker. Iya, tidak memakai sanitizer. Ada lagi tidak? Masih ada lagi tidak? Anak soleh? Siap. Yuk, yang sana. Oh, nggak dengar. Anak soleh? Siap. Nah, ini sudah tadi hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh. Tadi ya anak-anak tahu ya. Ya. Sekarang lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Nah, ini lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah, nah itu dibaca, bisa kan? Lingkungan yang terhindar dari berbagai hal yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ini lingkungan sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat. Nih, dibaca coba, kelihatan nggak? Coba Aditya dibaca ini. Yang pertama. Udara terbuka, sejuk, dan udang. Ya, Amira. Coba Amira ini dibaca yang kedua. Yang kedua ini. Tempat sampah. Ya, Galang yang ketiga. Terhadap tumbuhan hijau yang terpelihara dan rapi dan lain Sebagainya, ya, terdapat tumbuhan ya, hijau yang terpelihara dan rapi. Jadi ciri-ciri lingkungan sehatnya seperti ini. Dilihat bersih, udaranya masih segar, ada tanaman, nah, ada tempat sampah juga. Sekarang ciri yang kedua nih, cirinya ada lagi. Coba Irsyad mana ini? Irsyad dibaca ini. terdapat saluran air dan lancar. Ya, terdapat saluran air dan lancar. Kalau saluran air tempat kita namanya apa? Gorong-gorong. Ya, gorong-gorong, selokan. Terus apa lagi tulisannya? Paretan. Nah, jadi kalau saluran airnya ini bersih, nggak ada sampah, berarti termasuk lingkungan yang sehat. Aisyah, coba ini Aisyah. Dibaca. Terhadap semua ada tempat sampah
Ya, ada tempat sampah dan bersih. Nah, di sini tempat sampah. Jadi anak-anak kalau di tempat umum biasakan membuang sampah di tempat sampah. Kalau di sekolah juga seperti itu. Kalau jajan sampahnya dibuang ke mana? Iya, ke kotak sampah. Nah, sekarang lingkungan tidak sehat. Nah, lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, tidak terawat, dan tidak dibersihkan. Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya. Afida, mana Afida? Ada nggak Afida? Ada pabrik. Nah, yang pertama apa ciri-cirinya Afida? Ya, udara buruk. Nah, terus yang kedua cirinya apa? Ini kumuh. Di sini bisa dilihat tempatnya ya. Lalu ciri-ciri lagi yang ketiga. Tidak mempunyai teman-teman dan Dia mau betul. Sampah Lalu ciri yang terakhir banyak iya, banyak hewan kotor berkeliaran. Nah, anak-anak senang lihat yang lingkungan sehat apa yang lingkungan tidak sehat? Sehat yang mana? Oh, iya, suka yang lingkungan sehat. Karena dilihat bagaimana nyaman ya, bersih, segar, seperti itu. Anak-anak bisa membuat cerita tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum? Bisa buat cerita? Bisa. Nah, Bisa. ini seperti mengarang. Jadi anak-anak cerita itu kalau lingkungan yang bersih itu bagaimana. Mau apa aja diceritakan boleh terus ditulis ya. Nah, sekarang tadi di tempat umum misalnya anak-anak jalan-jalan ya, lihat pemandangan ada gunung. Nah, gunung tadi mirip bangun ruang. Bangun ruang yang apa namanya tadi? Ya, kerucut. Yang kerucut. Di sini ada banyak bangun ruang. Ya, yang pertama apa? Kedua? Halo. Dibaca, baca, coba. Terus yang ketiga? Tabung. Yang ini? Ya, yang ini kerucut. Dan ini? 5 segitiga. Anak-anak sudah disiapkan belum alatnya yang kemarin yang disuruh bawa alat peraga itu yang suruh siapkan di WA itu? Nah. Nih, kotaknya mana? Siapa yang bawa? Ada yang bawa kaleng susu? Ya. Ada yang bawa bentuk mirip balok? Yang bawa kaleng susu coba diangkat, diperlihatkan. Nah, diperlihatkan ke temannya. Nah, kalau kaleng susu itu mirip bangun ruang apa namanya? tabung. Iya, tabung. Nah, tabung. Kalau yang bentuknya seperti ini, ada yang panjang, ada pendeknya, mirip balon. Nah, masih ingat unsur bangun ruang? Kemarin kita pakai balok dulu. Sisinya ada berapa sisi? 8. Dihitung. Ada berapa sisinya? 6. Lalu rusuknya yang di sininya ada berapa rusuk balok? Dihitung. Oh iya, 12. Nah, di sininya ya. Sampai sini namanya rusuk. Sekarang sudutnya, ada berapa sudutnya? 8. Ada? 8. 8.
Benar 8? Ya. Sekarang yang bawa kaleng susu coba diperlihatkan. Adik dulu. Silakan loh. Ini. Ada kaleng susu, mana kaleng susu? Adik dulu, Bu. Bawa. Nah, ya, boleh kaleng susu, boleh kaleng apa ya, kaleng apa itu, celengan itu ya kalau ada. Yang nggak bawa lihat temannya. Nah, kaleng susu itu Bawang lihat dong. Iya, ngerti. kaleng susu itu kan ada tutup yang atas ya. Nah, ada tutup yang atasnya, ini Bu Guru pakainya botol dulu. Tutup yang atas sama tutup yang bawah. Ya kan? Terus ada pinggirnya. Nah, kalau sisi tabung, kaleng susu mirip bentuk tabung ya. Kalau yang bentuk tabung, sisinya itu yang di samping aja. Ada berapa sisinya? 4. Cuma begini tak. 6. Kaleng susu sisinya ada 1. Ada 1. Dia nggak bisa dihitung karena nggak ada pemisahnya. Kalau kaleng yang kotak bisa. Ini sini sebelah sebelah. Tapi kalau kaleng susu, ini contohnya botol. Kaleng susu itu cuma begini kok. Nah, jadi cuma ada 1. Lalu rusuknya kaleng susu. Rusuknya ada cuma yang atas, bunder atas sama bunder bawah. Jadi ada berapa? 2. Nah, punya sudut tidak? Punya pojokan tidak kaleng susu? Iya, tidak punya. Jadi unsur bangun ruang tabung memiliki sisi berapa tadi sisinya? Sisinya berapa? 1. Lalu rusuknya ada berapa? 2. Iya, kita tuh udah bisa. Nah, sekarang biar semangat kita tepuk semangat dulu. Ya semua siap. Anak soleh. Badannya yang siap. Anda, ayo badannya yang siap semua. Nah, walaupun kita pakai online tapi tetap harus semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Asik-asik, jos. Iya lagi. Yang semangat, yang banter suara nih. Tepuk semangat. Semangat. Asik-asik, jos. Iya, ya semangat. Sekarang coba tangannya diangkat dulu semua. Diangkat, ya Mas. Diangkat. Nah, ya. Turunkan ke bawah. Biar nggak lemes. Masih pagi harusnya semangat ya. Diangkat lagi ke atas. Turunkan ke bawah. Kepalanya digeleng dulu, kayak gambar tweetinya, digeleng-geleng, biar nggak lemes, biar semangat. Masih pagi harus semangat. Nah, udah. Sekarang bahunya diputer. Nah, ya, diregangkan ototnya. Kalau belajar pagi harus masih semangat. Ini kan masih jam berapa? Nah, masih jam berapa? Udah semangatnya. Kalau udah semangatnya, kita lanjut lagi belajarnya. Sekarang FPTP, bahan karya seni. Nah, di sini ada bentuk karya seni. Yang ini seperti bentuk bangun ruang apa tadi?
Tabung, iya. Ini dari bahan apa? Siapa yang tahu? Kayu apa bambu? Kayu apa bambu? Bambu. Kayu, ada yang kayu ini kan seperti gelas ya. Gelas bambu. Nah. Yang ini dari bahan kotak pensil. Kotak pensil. Yang untuk minum es itu apa namanya? Yang untuk nyedot es. Apa itu? Iya, sedotan. Lalu yang ini, guci. Guci itu terbuat dari apa? Atau vas bunga? Bling. Nah, biasanya kalau guci atau vas bunga itu dari tanah liat. Dari tanah liat. Nah, keramik yang kerajinan keramik itu juga asalnya dari tanah liat, sama, ya. Sekarang ini kolase. Dari apa ini bahan yang ditempel ini? Ini kacang, jagung. Lalu yang ini gelang. Dari apa gelangnya? Mutiara. Batu. Ya, apa lagi? Ya, mote-mote ya. Biasanya manik-manik atau mote-mote anak perempuan yang suka punya gelang seperti ini. Nah, punya. Sekarang di sini ada gelas bambu. Gelas bambu itu dibuat dari bambu, ya. Dibuat dari bambu. Kalau dibuat dari bambu, bambu itu tanaman atau bukan? Tanaman. Ya, tanaman. Tanaman yang menciptakan siapa? Iya, tanaman yang menciptakan Allah. Jadi bambu itu berasal dari alam, ya. Kalau tanaman yang menciptakan, semua benda yang menciptakan Allah itu berasal dari alam sebutannya, ya. Terus yang ini, sedotan tadi. Sedotan itu terbuat dari bahan plastik. Kalau terbuat dari bahan plastik, yang membuat siapa? Manusia. Iya, manusia. Jadi kalau yang membuat manusia itu disebut bahan buatan. Paham? Sekarang ini, guci. Guci tadi dari tanah liat, ya. Guci dari tanah liat. Tanah liat itu yang menciptakan siapa? Allah apa manusia kalau tanah liat? Allah. Tanah liat, tanah. Manusia bisa menciptakan tanah tidak? Tidak. Di tanah liat itu termasuk bahan alam. Sekarang biji jagung. Nah, bahan alam atau bahan buatan? Alam. Kalau monte-monte, bahan alam atau buatan? Buatan. Buatan. Ya, pinter. Nah, sekarang sebutkan karya seni yang menggunakan bahan alam dan yang menggunakan bahan buatan. Siapa yang bisa kasih contoh satu yang terbuat dari bahan alam apa? Siapa yang mau jawab? Bambu. Terus? Tanah liat. Namanya apa? Karya seninya apa tadi namanya? Tanah liat. Tadi apa Tanah namanya? liat. Yang dari tanah liat tadi Tanah apa? liat. Guci. Nah, sekarang bahan buatan yang menggunakan bahan buatan tadi apa? Kolase. Ya. Kolase termasuk bahan buatan atau bahan alam? Jagung. Ayo, jagung itu bahan alam atau buatan? Alam atau buatan? Iya, alam. Jagung kan tanaman. Jadi bahan alam. Nah,
Kalau bahan alam itu bahan yang berasal dari alam, misalnya bisa tanaman ya. Nah, bisa asing yang membuat, siapa yang membuat? Manusia membuat tidak? Tidak, tapi yang menciptakan Allah ya. Nah, di sini ada kerajinan bahan alam merupakan kerajinan, nih, lihat, yang terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya bahan-bahan alam. Nah, contohnya apa? Ya tadi contohnya bambu, terus biji. Lihat. Apalagi? Lihat. Apalagi? Pohon. Tanah liat, kayu, ya, daun, banyak kan? Sekarang kerajinan bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan buatan yang membuat manusia. Tadi contohnya seperti kotak pensil tadi terbuat dari apa? Kotak pensil. Plastik. Iya, buatan ya. Terus bunga plastik. Terus bisa dari tambang, bisa dari kertas, ya, dan banyak lagi sebagainya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kita kan sudah belajar ya tadi dari awal, dari nyanyi sampai terakhir. Nah, anak-anak belajar apa? Siapa yang mau jawab? Anak-anak belajar apa saja tadi? Siapa yang mau jawab? Oh, bangun ruang. Apalagi apa? Kerajinan bahan alam. Iya, bahan alam ya. Dan bahan buatan menyanyi. Nah, apalagi? Yang di pertama tadi. Iya, tempat umum. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tempat umum, perilaku yang harus dilakukan, lalu bangun ruang, dan bahan karya seni. Nah, nanti ada tugasnya, dan tugasnya nanti Bu Guru kirimkan lewat WA ya, dikerjakan di tulis. Siapa yang belum paham di sini? Coba ada yang mau tanya tidak? Tidak. Ada yang mau tanya tidak? Boleh tanya. Ada yang mau tanya? Ya. Tidak. Kalau tidak, Bu Guru yang tanya. Kalau gitu, siapa yang bisa jawab? Nah, bahan alam tadi, contohnya apa saja? Siapa yang mau jawab? Bahan alam. Ya, lihat. Bagus, pinter. Apa lagi? Bambu. Ya, bagus. Nah, berarti bisa jawab ya. Lalu contoh bangun ruang. Contoh bangun ruang. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Apa? Oh, iya, apalagi? Kerucut. Tabung. Iya, banyak lah. Banyak ya. Nah, pinter semua pinter. Nah, sekarang kita kan sudah belajar dari awal sampai terakhir tadi ya. Kalau sudah nggak ada yang tanya, sekarang udah paham semua? Udah. Ya, bagus, pinter. Nah, kalau begitu nanti tugas dikirim lewat WA, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Galang, siapkan Galang, ayo. Ya. Anak soleh. Berdoa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil
Kita tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Nah, besok kita masih belajar tentang bangun ruang lagi ya. Jadi anak-anak jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.